Gini, apakah lu pada punya anime yang ada di watchlist lu dari dulu tapi kagak lu tonton? Gak mau nonton itu cuma karena ya sekadar males doang gitu. Buat gua ada satu judul yang dari dulu males gua tonton dan akhirnya gua kelarin akhir-akhir ini, yaitu Fruits Basket. Gue cuma tahu kasarannya itu drama dan ada romance ya. Anime ini ada di watchlist gue dari kapan tahu dan gue baru kelarin juga. Intinya mah gue suka sih nontonnya, fun banget buat series drama yang rada kacau sih. Jadi ya gue mau ngomongin Fruits Basket walaupun kayaknya ya telat banget sih, tapi gak apa-apa lah, akun-akun gue suka-suka gue upload apa deh. Jadi gue mulai dulu deh, gue nyeritain latar belakang Fruits Basket ini. Series apaan sih latar belakangnya? Fruits Basket adalah manga shoujo karya Natsuki Takaya yang terbit di majalah Hanato Yume dengan jadwal terbitnya itu setengah bulanan lah. Manga ini terbit dari tahun 1998 sampai tahun 2006 dan mendapatkan adaptasi anime pada tahun 2001. Sedikit info yang gue colong dari wiki fans Fruits Basket, katanya autornya tuh benci sama anime yang tahun 2001 karena intinya itu merasa gak di respect lah source materialnya. Makanya wajar aja sih yang tahun 2001 itu animenya gak dilanjut sih. Untungnya sih buat fans Fruits Basket, anime itu dapat remake pada tahun 2019 adaptasinya, yang hitungannya beneran respect source material dari 0 sampai tamat. Dan gue nonton yang tahun 2019. Jadi kalau lu pada mau nonton anime Fruits Basket ya nonton sekalian aja yang baru, itu lebih cocok lah sama manganya, lebih sesuai lah. Satu hal lainnya, Fruits Basket ini hitungannya series shoujo yang ikonik banget dengan fanbase yang lumayan gede. Makanya gue ngerasa kayak gue perlu banget nonton anime ini. Jadi ya udah gue tonton gitu loh. Anyway, poin selanjutnya gue mau ngomongin tentang Fruits Basket. Ceritanya tentang apaan sih? MC kita namanya Toru Honda, tinggal di tenda setelah menjadi yatim piatu karena gak mau ngebebanin keluarga besar sama teman-temannya buat numpang nginep. Nah ternyata dia tuh masang tenda di tanah punya keluarga, namanya keluarga Soma. Tapi kayaknya Soma di konteks ini lebih cocoknya bukan disebut keluarga sih, lebih cocok kalau gue sebut sebagai marga atau clan Soma gitu lah dalam konteks cerita Fruits Basket ini. Jadi sebut aja jangan keluarga Soma, disebut marga Soma lebih cocok sih kayaknya kalau buat gue pribadi. Anyway, tendanya Toru ini ketahuan orang Soma yang tinggal di daerah situ, namanya Yuki sama Shigure. Karena kasihan sama Toru, akhirnya diajak pindah ke rumahnya Shigure buat tinggal di situ. Pas pindahan, ada orang lain dari marga Soma, namanya Kyo Soma, yang berantem mulu sama si Yuki ini. Di sini ada rahasia dari marga Soma yang ketahuan sama si Toru. Ternyata mereka, si Yuki, Kyong sama Shigure ini punya kutukan aneh kalau mereka dipeluk cewek, mereka berubah jadi hewan. Kutukannya itu namanya kutukan apa, jiwa hewan shio gitu, Chinese zodiac lah, lu tau lah maksud gua apa. Pokok kalau ada orang yang apa kena kutukan shio ini, kalau dipeluk lawan jenisnya, mereka berubah jadi hewan. Jadi kalau ada anggota zodiak cowok dipeluk cewek, ya berubah jadi hewan. Gitu juga kebalikannya. Semakin ceritanya progres, pelan-pelan juga dikasih tahu lah siapa orang Soma yang punya jiwa hewan itu tadi. Dengan total hewan itu ada 13 yang merupakan representasi dari hewan yang ada di cerita legenda Shio itu. Terus gue kira tuh ini romcom reverse harem karena gimmicknya udah pas banget setupnya gitu loh. Lu punya satu cewek tinggal dikelilingi 3 cowok gitu loh. Karena first impression gue gitu. Kayak misalnya ada scene di mana si Toru gak sengaja meluk si Kyo, misalnya pas situasi gak mendukung tiba-tiba jadi kucing atau apalah. Ternyata yang gue dapat dari Fruits Basket ini full stress anjir. Karena gini, kutukan zodiak ini itu nyusahin hidup orang-orang yang kerasukan jiwa hewan itu loh. Kayak lu kan gimana ya kalau interaksi sama lawan jenis, kalau dipeluk susah, terus harus menutup diri, nggak boleh kasih tahu siapa-siapa gitu loh, kecuali orang terdekat lu. Kalau misalnya lu dirasukin hewan kayak gini kan ribet lah gitu loh. Dan kemungkinan orang yang tahu rahasia kalau misalnya apa ya, keluarga Soma ada yang bisa jadi hewan gitu, kemungkinan ingatannya dihapus walaupun itu temen deket lu atau apa. Tapi Toru ini pengecualian lah, yang namanya cerita lah, ntar progres ketahuan lah kenapa si Toru ini pengecualian. Emang ada komedi dan hal lucu lainnya yang fun banget jujur, tapi sedih banget sih anjir. Kayak gue ngira apa dapetnya apa gitu loh. Tapi overall experience sih gue fun banget sih ini series. Terus kalau ngomongin aspek romance-nya ada, dan itu mantep banget sih buat gue aspek romance-nya. Cuman jangan nge-treat ini sebagai series yang full romance gitu. Treat ini sebagai series drama slice of life sih, lebih cocok ya kalau buat gue pribadi gitu. Romance-nya tetap bagus banget. Ini ibaratnya ya lu kayak makan kentang goreng, lu taruh sama saus tomat itu romance-nya. Ceritanya itu kentangnya, dan itu jadi mantep banget lo kentang sama saus kan gitu romance-nya. Karena apa ya, moral lesson yang bisa diambil dari cerita ini lebih bagus dari sekedar romance aja gitu loh. Pokok yang bisa lo petik dari series ini yang obvious banget adalah berdamai sama masa lalu lo sekacau apapun itu. Lo nggak boleh ketahan sama masa lalu lo sekejam apapun itu, dan lo harus bisa maju gimana pun caranya. Gue mau jelasin kenapa judul series ini itu namanya Fruits Basket, tapi itu gak ada ya rada
ada spoiler akut sih, karena Fruits Basket ini kayak ada semacam makna tersendiri lah, makna simbolisnya. Semakin lu progres ke ceritanya, lu semakin paham kenapa nama seriesnya Fruits Basket. Jadi mending biar lu tahu lah kenapa judulnya Fruits Basket, tonton aja sih, ntar tahu sendiri, lu bisa rangkai lah kenapa namanya Fruits Basket. Anyway, yang mau gue bahas selanjutnya sih bagian terakhir sih, kira-kira apa sih yang perlu jadi pertimbangan sebelum lu nonton series ini. Perlu diinget kalau misalnya anime ini adalah adaptasi dari manga jadul banget lah, lama banget, karena source material jadul, jadi masih ada nilai-nilai yang ada di zaman dulu di anime ini. Dan mungkin kalau misalnya lu pada baru jadi wibu akhir-akhir ini, ya gue nggak tahu sih bisa nyetel atau enggak gitu, tapi keep that in mind aja. Contoh paling gampangnya sih adalah Toru, MC series shoujo yang gue suka banget. Tipikal MC shoujo banget sih, cewek priang yang kelihatannya baik-baik aja tapi ternyata sedih gitu di dalam hatinya. Terus bagian berikutnya dialog karakternya bagi gue puitis tapi rada lebay sih buat selera gue, tapi gak ganggu amat lah. Terakhir ini cerita itu slow burn, hitungannya lambat progresnya dan santai banget sih. Bukan buat lu yang pengen buru-buru lah ada kejadian yang wah ini wah itu. Tapi kalau lu pengen cerita yang slow, ini rekomen sih. Anyway, kira-kira nggak ada lagi sih yang bisa gue omongin tentang Fruits Basket. Ya emang sih ini series shoujo yang demografinya diutamakan buat apa sih, cewek-cewek lah. Cuma kalau lu cowok ya coba aja nonton gitu loh, kagak larangan. Mungkin lu belajar lah perspektif cewek itu kayak gimana lah, buat target pasar cewek itu kayak gimana lah. Karena gue tahu lu pada itu pas zaman bocah nonton Magical Doremi atau enggak Tokyo Mew Mew di Space Tune gitu. Jadi ya udah gak apa-apa gitu loh, nonton shoujo lah kali-kali. Jadi ya udah segitu aja, bye.